lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami bisa sehat, masih bisa beraktivitas, semuanya karena pertolongan-Mu saja. Hari ini Tuhan adalah hari yang spesial di mana kami sekolah akan menyampaikan laporan tentang nilai-nilai selama 1 semester kepada anak-anak kami. Tuhan kiranya Engkau berikan kami hikmat sehingga apa yang kami sampaikan ini Tuhan menjadikan modal untuk masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami undang Engkau masuk dalam kehidupan kami sehingga Engkau akan menyertai kami selama atau sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Guru, karyawan dan juga anak-anak, juga Bapak Ibu wali murid kelas 7, 8, dan kelas 9. Hari ini hari yang spesial. Kenapa? Karena kami sekolah ya, atau kita semua nantinya akan melihat hasil dari nilai-nilai akademik anak-anak kita selama 1 semester ini, yang tentunya pasti ya kita tahu kondisinya seperti ini, tetapi anak-anak kami salut, anak-anak masih tetap mau belajar, mau tetap semangat ya, meskipun dengan pola yang berbeda. Nah, hari ini kita akan belajar dari Lukas 1 ayat 78 dan 79. Nasnya begini, kurang lebih bunyinya begini, akan saya ambil dari beberapa bagian saja ya. Ia akan melawat kita dan mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ya, jadi ini ada sedikit cerita ya. Suatu ketika saya mengikuti sebuah seminar di petang hari. Ini penulisnya ya, mengikuti seminar di petang hari. Di tengah-tengah presentasi, tiba-tiba lampu padam. Keadaannya yang semula terang benderang berubah menjadi gelap. Pembicaranya pun panik akhirnya, sebab dia sama sekali tidak bisa membaca apa yang dia presentasikan. Dia mencoba mendekatkan naskah presentasi ke depan matanya,
tetapi sia-sia belaka karena ya memang gelap, dia tidak bisa membaca naskahnya. Lalu ada seorang anggota panitia berusaha mencari lilin, sementara anggota panitia untuk mencari penerangan. Kemudian sang pembicara ini meminta peserta untuk bersabar. Kira-kira kurang lebih 7 menit kemudian anggota panitia yang tadi nyari lilin itu masuk ke ruangan seminar dengan membawa beberapa lilin yang menyala. Lalu pembicara seminar melanjutkan presentasi dengan bantuan sinar lilin. Ya, pengalaman ini menolong sang penulis untuk memahami kondisi kita sebagai manusia. Kita semua adalah manusia berdosa. Dosa-dosa kita sesungguhnya membuat hidup kita menjadi gelap. Gelap, penuh dosa ya artinya gitu, kekelaman. Kita tidak bisa lagi melakukan hal yang baik. Karena dosa kita berada dalam kutuk Allah. Yaitu apa? Kutuk Allah. Upah dosa apa? Adalah maut. Maka kita semua harus menanggung maut itu. Sehingga semua orang mati, nggak ada yang nggak bisa mati. Sebagai orang berdosa tidak mungkin kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita mau menyelamatkan diri kita dari dosa, mau bagaimana caranya? Siapa kita? Nggak bisa. Nah, caranya bagaimana? Allah turun sendiri menyelamatkan kita semua. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena begitu besar kasih Allah sehingga Dia mengaruniakan anaknya. Untuk siapa? Menyelamatkan kita yang berdosa. Puji Tuhan, Allah berkenan dan peduli kepada kita. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Ia hadir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, ya sebenarnya itulah sih makna Natal yang akan kita sambut sebentar lagi. Natal telah mengubah kehidupan manusia. Artinya yang dulu berdosa, tidak bisa apa-apa, tidak mampu menyelamatkan diri. Dengan apa? Dengan kebaikan kita nggak bisa kita menyelamatkan diri. Dengan amal nggak bisa menyelamatkan diri. Kita butuh ditolong. Kita butuh sosok lain yang menyelamatkan kita. Nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Gelapnya dosa kini digantikan oleh terang sejati, yaitu keselamatan ya. Kita tidak lagi dikuasai dosa. Kita mengalami pencerahan sehingga hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Itu sebentar lagi Natal, kita akan menyambut. Yang penting bukan barang-barang yang dibawa, kado yang dibawa, puji-pujian, pesta. Pesta sekarang udah nggak ada. Mau berkunjung ke tempat saudara nggak bisa. Berkumpul di gereja Natal nggak bisa. Bukan itu makna Natalnya. Bukan itu suatu kebiasaan Natal yang selama ini kita tunggu-tunggu, enggak. Tetapi terlebih dari itu adalah kelahiran Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Karena kenapa? Sekali lagi, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita butuh Tuhan. Kita butuh sosok lain untuk menyelamatkan kita dari dosa, yaitu lewat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sangat bersyukur melalui Tuhan Yesus kami boleh selamat dari dosa, selamat dari kutuk, selamat dari maut. Karena Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Kami sadar kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri, karena kami sendiri juga penuh dengan dosa. Tetapi Engkau Tuhan hadir melalui Natal untuk menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan rangkaian hari ini dalam tangan-Mu. Rapotan, penyampaian nilai-nilai rapot selama 1 semester ini Tuhan berikan hikmat, dan juga Tuhan berikan kebahagiaan, sukacita kepada anak-anak kami dan orang tua ketika mendengar, melihat, menerima laporan nilai-nilai mereka. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.